Renungan harian, ilustrasi inspirasi, dan ayat Alkitab. Renungan pertama. Dipercaya Tuhan, keharusan hidup kudus dan benar. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. 1 Korintus 4:1. Sebuah kepercayaan mahal harganya. Seorang pemimpin perusahaan tidak akan dengan serta-merta memberikan kepercayaan atau tanggung jawab penuh kepada karyawan sebelum ia melihat kualitas orang itu. Seorang tuan dapat berkata kepada hambanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Matius 25:23 adalah karena si tuan telah melihat ketekunan dan kesetiaan hambanya dalam perkara kecil, sehingga ia memberikan kepercayaan atau tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Jadi, ketekunan dan kesetiaan merupakan unsur penting dalam membangun sebuah kepercayaan. Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Meski menghadapi aniaya, tekanan, dan penderitaan yang begitu hebat, ia tidak pernah kecewa tawar hati, apalagi sampai menyerah dalam pelayanan. Ia tetap setia dan taat mengerjakan panggilannya. Bagi Paulus, adalah suatu kehormatan bila ia beroleh kepercayaan dari Tuhan mewartakan Injil. Katanya, "Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati." 2 Korintus 4:1. Paulus juga berusaha agar hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga melalui hidupnya orang-orang dapat melihat bahwa ia benar-benar orang yang dipercayakan rahasia Allah. Orang Kristen adalah juga hamba-hamba Kristus seperti Paulus yang mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemberita Injil. Namun tidak semua layak dan bisa dipercaya menjadi pemberita Injil karena hidupnya masih setali 3 uang dengan orang-orang dunia. Syarat utama menjadi orang kepercayaan Tuhan bukan dari postur, kekayaan, atau jabatannya, tetapi harus hidup kudus dan benar. Ini mutlak. Meskipun tidak mudah dilakukan, itulah yang harus kita penuhi. Asal kita mau taat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang sukar. Ingin mendapat kepercayaan Tuhan, hiduplah dengan kudus dan benar. Renungan kedua. Gereja sebagai tubuh Kristus, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. 1 Korintus jam 12:14. Tubuh kita terdiri atas berbagai anggota bagian tubuh. Ada kepala, telinga, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dan sebagainya. Namun menjadi satu kesatuan utuh dan tak terpisahkan. Begitu pula gereja sebagai tubuh Kristus terdiri dari anggota-anggota
yang menjadi satu kesatuan. Tidak akan ada tubuh jika hanya ada satu anggota. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 19:20. Maka antar anggota tubuh ada ketergantungan. Semua anggota tubuh penting adanya, termasuk anggota yang paling lemah sekalipun. Seringkali kita menilai sesama anggota jemaat Tuhan dengan mata jasmani. Akibatnya, kita sering terfokus kepada mereka yang kelihatannya lebih menonjol dan berpotensi, sementara jemaat yang penampilan luarnya kurang meyakinkan, hina, dan sepertinya kurang bisa berkontribusi, kita abaikan. Namun Alkitab menyatakan malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat 22 sampai 23. Oleh karena itu, anggota jemaat yang lebih lemahlah yang harus kita perhatikan supaya tidak terjadi gap atau perpecahan di antara sesama anggota jemaat. Dalam hal ini, Rasul Paulus berkata, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 26. Sehingga terjalin keselarasan, dan tubuh itu benar-benar utuh. Inilah rencana Tuhan bagi gerejanya. Bagaimana supaya gereja Tuhan tubuhnya tetap utuh dan sempurna? Dasarnya adalah kasih. Kasih Kristuslah yang menjadikan gereja utuh. Jika Kristus begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan segala-galanya kepada kita, maka sudah sepatutnya kita mengasihi sesama anggota tubuhnya. Kita sesama anggota tubuh Kristus harus saling mengasihi dan memperhatikan. Ilustrasi, pesta mewah di rumah tua. Seorang pria baru saja membeli sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah itu memiliki struktur yang kokoh, namun dinding-dinding bagian dalam sudah kusam dan beberapa sudutnya tampak lembab karena rembesan air dari pipa tua yang tertanam di dalamnya. Pria ini berencana mengadakan pesta besar untuk merayakan keberhasilannya membeli rumah tersebut. Ia mengundang seluruh rekan kerja dan atasannya. Namun, sisa uang di tabungannya terbatas. Ia dihadapkan pada dua pilihan, membongkar dinding untuk mengganti pipa bocor di dalam, atau langsung mempercantik tampilan luar ruangan tengah tempat pesta akan diadakan. Karena ingin memberikan kesan pertama yang mewah dan megah kepada para tamunya, ia memilih mengabaikan masalah pipa tersebut. Bocornya kan di dalam dinding, tidak akan ada yang lihat, pikirnya. Ia menghabiskan seluruh sisa uangnya untuk membeli wallpaper dinding kelas premium dengan motif emas yang berkilau, memasang lampu gantung kristal, dan menaruh sofa-sofa beludru yang mahal. Dalam beberapa hari, ruang tengah rumah tua itu berubah drastis menjadi sangat megah, bak lobi hotel bintang 5. Rembesan air yang ada di dinding kini tertutup rapat dan rapi di balik lembaran wallpaper yang indah. Malam pesta pun tiba.
Para tamu datang dan langsung berdecak kagum melihat kemewahan ruangan tersebut. Pria itu berdiri di tengah ruangan dengan dada membusung, menikmati setiap pujian yang diarahkan kepadanya. Namun, di saat pesta sedang berada di puncaknya, tekanan air di dalam pipa tua yang tersumbat dan bocor itu semakin tinggi. Air tidak lagi sekadar merembes, melainkan menjebol sambungan pipa utama yang tepat berada di balik dinding ruang tengah. Mula-mula muncul kegelembungan besar di balik wallpaper emasnya. Sebelum pria itu sempat menutupi kekagetannya, wallpaper mahal itu robek karena tidak kuat menahan beban air. Seketika itu juga, air kotor berwarna kecoklatan menyembur keluar dengan deras, menghantam lampu-lampu kristal hingga korsleting dan padam, serta membanjiri sofa beludru dan pakaian mewah para tamu. Pesta berakhir seketika dalam kegelapan dan kekacauan. Setelah semua tamu pulang dengan rasa kecewa, pria itu hanya bisa terduduk sendirian di lantai rumahnya yang basah dan bau, menatap wallpaper mahalnya yang kini compang-camping dan hancur total karena ia memilih menyembunyikan kerusakan daripada memperbaikinya. Sering kali di dalam hidup, kita lebih memilih menghabiskan energi, waktu, dan materi untuk membangun citra yang indah di mata orang lain. Kita menutupi kekurangan, masalah emosional, atau kesalahan kita dengan tumpukan kemewahan dan kesuksesan semu, berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya selama tidak terlihat dari luar. Namun, menutupi kerusakan tidak pernah sama dengan memperbaikinya. Masalah yang kita sembunyikan di dalam diri, jika tidak diselesaikan secara jujur, lambat laun akan menumpuk tekanan dan meledak di saat yang paling tidak kita duga, menghancurkan seluruh kemegahan palsu yang sudah susah payah kita tampilkan ke dunia luar. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Lukas pukul 6.49